Seekers, Anda sedang menyaksikan kabar misteri hasil penelusuran kami di Gua Pengantin Rumpin, Bogor, Jawa Barat dalam episode Eksistensi Astral Gua Pengantin. Pada zaman dahulu kala, yang saya tahu kenapa dinamain Gua Pengantin ada di pinggir Kali Cisadane. Dulu konon katanya Gua Pengantin itu ada seorang raja, dia mempunyai istri. Nah, setelah dia bercerai sama istrinya, cuman posisinya si istri itu lagi ngandung ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, si raja itu bertemu sama seorang gadis. Akhirnya si raja ingin mempersunting si gadis itu. Dan si ibunya mengasih tahu kalau anak yang akan dipersunting itu anak si raja, anaknya sendiri. Penunggu yang ada di gua ini ada yang tadi sudah diceritakan ya, kemungkinan itu penunggunya Nyi Mas Gandasari ya. Dan di dalamnya pun banyak juga ya penunggu kayak semacam siluman-siluman. Gua Pengantin. Penamaan gua ini bukanlah berlatar kisah sepasang pengantin yang mengakhiri hidup mereka di gua ini, melainkan berasal dari kisah legenda seorang raja yang ingin mempersunting putrinya sendiri. Namun keinginan dari sang raja ini mendapatkan pertentangan dari sang istri yang juga ibu kandung dari putrinya tersebut. Istri sang raja ini lantas meminta satu syarat untuk membendung sungai Cisadane dan mengalihkan alirannya yang tadinya ke wilayah Tangerang menjadi ke wilayah Banten. Namun upaya sang raja akhirnya gagal. Kisah ini kemudian ditandai dengan keberadaan seonggok batu raksasa di tengah Kali Cisadane yang hingga kini masih ada. Misteri Seeker sekarang tim kabar misteri sudah masih bersama Kevin dan sudah bersama Pak RT, siapa Pak namanya? RT Sapri. Jadi Pak Sapri ini memang sering bertugas untuk mengantarkan para pengunjung Pak ya? Iya. Untuk baik berkunjung untuk wisata atau melakukan wisata misteri lainnya. Nah kira-kira Pak Sapri kalau ke wisata misterinya itu, wisata mistisnya apa sih yang dilakukan para pengunjung di sini, terus tujuannya apa? Ya tujuannya sih kalau masuk ke dalam itu mintanya ya macam-macam. Ada yang minta ya, yang tadi saya bilang minta kaya, terus minta awet muda, terus bermacam-macam lah. Oke, para pengunjung ini, mereka nih secara mistis itu mereka mintanya sama siapa nih Pak? Kira-kira makhluknya tuh siapa yang diminta? Ya seolah-olah kalau misalnya belum diarahin sama Pak RT ya, dia mintanya sama yang gaib aja. Kalau kata saya yang gaib mah jangan dipinta, digituin. Saya minta saja sama Allah, digituin. Sama tamu yang dari manapun. Kalau yang gaib memang ada gitu. Cuma jangan sampai kita melupakan ya ciptaannya ya seperti Allah gitu. Sekarang pemirsa, waktu telah menunjukkan jam setengah satu malam ya. Jadi kira-kira gimana Pak? Energinya lumayan kencang sih Mas di sini Mas. Lumayan kencang. Jadi pas ya, kita tepat Pas, waktunya untuk iya. masuk. Pak Sapri siap? Siap. Langsung aja Pak. Ini bekas ritual kayaknya tadi belum lama. Mystery Seekers, baru beberapa meter kami memasuki goa, tiba-tiba saja Kevin sudah bisa langsung melihat sosok makhluk astral di sebuah lubang. Lubangnya mana? Ini katanya kalau misalnya di sini harus disandingkan karena tadinya juga ini orang berpengantin. Gambar boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuma kita jangan lupa berselawat, beristighfar terus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Salah. Enggak, belakang. Udah yuk. Inilah sosok gaib pertama di dalam Gua Pengantin yang berhasil dituangkan Kevin menjadi sebuah sketsa yang berwujud seekor naga. Kevin, ini jadi
makhluk dari bangsa jin yang berbentuk naga itu. Nah, jadi tadi pas digambar dia lagi ngapain dan reaksinya seperti apa? Matanya kayak bersinar gitu, nyala merah gitu, terus langsung aku gambar tadi. Ekornya panjang ke belakang. Reaksinya ngelihat kita atau Cuma diem aja sih. diem aja? Nggak ngomong nggak apa. Oke, sementara sih so far kita masih diterima lah intinya lah ya. Iya. Oke. Kalau gitu lanjut ya Pak ya. Yuk. Siap. Sebelah sini. Ini sama masuk. Sama. Cuma ada orang yang suka ngambil jalan pintas melalui situ. Saya ngeliat nenek-nenek sih. Terus kayak pakaiannya kayak panjang sampai bawah. Tadi di atas pas kita mau masuk. Terus pas dia kena cahaya kayak sembunyi. Oke. Oh ini Pak ya, airnya Pak. Iya. Ini menuju kemana Pak? Ini menuju ke kolam pemandian. Nah, kata orang sekarang mah ada kolam renang di dalam, padahal itu bekas mandinya para bidadari dulu. Mr. Seekers Kevin kembali melihat sosok astral yang kali ini berwujud perempuan cantik. Apakah makhluk astral yang satu ini adalah sosok Nyimas Gandasari? Oke, ini Kevin udah bersiap mau menggambar lagi. Ya. Kira-kira apa Vin yang Saya dilihat? barusan lihat perempuan terus dia kayak melambaikan tangan gitu.